mungkin saya sapa-sapa dulu, absen dulu ya. Sudah jarang nih, lama nih, nggak sapa-sapa nih. Abiu ada? Hadir, Pak. Abiu ada bukunya? Bukunya belum ada, Pak, saya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Terus Anggi ada? Belum ada, Pak. Nggak, maksudnya orangnya ada? Ada, Pak. Iya. Baik. Ayu Fitri hadir? Hadir Pak Fandi. Bawa pakai laptop? Pakai HP Pak Fandi. Oh iya. Berarti lagi nggak megang bukunya ya? Iya, nggak megang Pak Fandi. Oke. Abi hadir? Hadir, Pak Fandi. Sudah Jumatan, Bi? Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah. Oke. Ahmad bagus. Iya Pak Fandi, hadir. Ahmad bagus punya bukunya? Nggak punya Pak. Oh, lagi megang laptop? Nggak, pakai HP. Oh, di warkop ya? Nggak, di rumah Pak. Oh iya, hujan soalnya sekarang ya. Oke, Alivia? Iya, Pak, hadir. Oke, sehat Alivia? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Gema? Halo Gema? Oke, Krisna? Iya Pak, hadir. Krisna punya bukunya? Saya belum punya Pak. Oh, lagi pakai laptop? Iya, pakai laptop. Oh, buka Excel ya? Belum buka Pak. Ini mau Iya. buka. Iya. Sip, baik. Sambil dibuka ya. Iya, Pak. Anggi tadi, Krisna sudah dapat soal dari Anggi tadi? Sudah di-share di grup Pak. Oh ya, sambil saya absen diketik ya di Excel itu ya. Kan ada P terus X itu diketik di Excel ya. Krisna minta tolong. Baik Pak. Baik. Kemudian Kuni, halo Kuni. Cek Kuni. Ya, teman-teman yang lain yang bisa ngakses laptop, alangkah baiknya laptopnya dibuka, kemudian memasukkan data yang tadi di-share oleh Anggi di Excel, gitu ya. Kuni. Oke, Laila. Iya, Bapak Fandi. Oke. Iya, Pak. Ya, oke. Oke. Lagi di jalan kelihatannya, Kuni. Iya, Bapak. Oke. Hati-hati ya. Jangan. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik. Maulidsia. Iya Pak Fandi. Maulidsia ini harusnya punya bukunya ya? Iya punya Pak. Oh iya. Laptopnya sudah dibuka? Sudah Pak. Oke. Siapa ini? Muhammad. Kelihatannya Taufikul nih. Muhammad siapa ini ya? Muhammad Ma'arif. Halo, Muhammad Ma'arif. Hadir Pak. Hadir. Di mana ini, Mas? Di sekolahan Pak. Sekolahan. Sekolahnya siapa? Ikut Mas Pak. Ikut Mas. Oh, Masnya ngajar? Iya. Di sekolahan mana? SMP Muhammadiyah 12 Pak, GKB. Oh iya. Ya, sekalian wifi-an di sana ya? Iya Pak.
Ngajar apa masnya? Fisika, Pak. Oke. Terus norma. Halo Norma. Oke, Nuril. Nuril Hidayatus Syifa. Iya Pak Fandi. Oke, sehat? Syifa? Iya Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Syifa itu artinya obat ya. Harusnya sehat. Penyembuh. Iya Pak. Oke, Nur Rahmatul Karimah. Hadir Bapak. Alhamdulillah. Di rumah? Iya. Oke. Okta? Hadir Pak Fandi. Okta sudah buka laptop? Belum Pak. Oh ya, oke. Puja? Puja Dewi? Iya halo Pak. Puja Dewi sudah melihat soal yang di-share Anggi? Iya sudah Pak. Oke, Alhamdulillah. Terus Rizky Chandra. Iya Pak Fandi. Lagi di warkop sekarang. Lagi di rumah Pak. Oh lah, nggak waktunya jaga tuh. Waktunya kelas Pak. Oh, iya. Baik. Jam berapa jaganya? Jam 4-an Pak. Setelah kelas ini Pak. Oh, sip lah kalau gitu. Sambil ngerjain tugas nanti. Iya Pak. Risma. Hadir Pak Fandi. Oke. Sania. Hadir Bapak. Oke, Steven. Halo, Steven. Tariza. Hadir Pak Fandi. Baik, Alhamdulillah ya. Baik, kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan mengerjakan contoh soal. Contoh soal tersebut dapat kalian lihat di bukunya Maron Lando, halaman berapa itu ya, lupa saya. Intinya yang bab 18 ya. Bab 18 soal nomor 16. Saya cek halaman berapa ya. Bagi yang sudah membawa atau sedang memegang laptop, silakan diketik ulang, bukan soalnya ya, tapi data yang ada di soalnya, supaya ada in touch-nya kalian ya, supaya paham nanti bagaimana cara mengerjakannya dan bagaimana maksud dari soal tersebut. Baik. Tentunya minggu lalu ya, sedikit review ya. Oke, saya sudah share screen ya. Sudah Pak Fandi. Sudah ya, baik. Minggu lalu saya sudah menjelaskan secara umum ya, ada 5 tipe adsorpsi isotermis. Artinya peristiwa adsorpsi pada suhu yang konstan. Kemudian di tipe 1 sudah dijelaskan ada 2 equations ya. Ada Freundlich equation dan juga ada Langmuir equation. Di mana Freundlich equation ini kemarin kalau pada kasus adsorpsi Mika begitu ya, itu ada error pada pressure yang tinggi sehingga disempurnakan oleh disempurnakan oleh Langmuir ya untuk menyelesaikan tipe 1. Kemudian ada tipe 2 dan sampai tipe 5 itu kemarin yang belum terlalu spesifik saya jelaskan ya. Cuma sebelum saya menjelaskan tipe 2 sampai 5, alangkah baiknya kita mengerjakan contoh soal dulu. Dari contoh kasus tipe 1 ya, ada di bukunya Maron Lando halaman 772 nomor 16 ya. Nah, di soal tersebut ya kalian baca sendiri ya, nggak jelas kalau di sini. Coba Maulid ya dibaca soalnya. The following are data for the absorption of CO2 on wood charcoal at 0 derajat Celcius. The pressure is in millimeter
mmHg, while X is the volume of gas in AC measured at standard condition absorbed by 2.964 gram of charcoal, Pak. Terus pertanyaannya? Menemukan grafik konstan K dan N dari Freundlich equation, Pak. Baik, terima kasih Maulid ya. Karena persoalannya ini adalah Freundlich ya, disuruh nyari konstanta K dan N ya, dengan Freundlich equation. Berarti pasti ini menggunakan tipe 1 ya, seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh, kemarin sudah saya bedah secara detail ya, bagaimana Freundlich equation itu ya. Kita menggunakan log Y sama dengan log K ditambah seper N log B, tentunya berasal dari persamaan umumnya seperti ini ya, yang di kedua ruas diberi log. Nah, yang perlu kalian pahami di sini ya, Y ya, Y yang ada di Freundlich equation itu adalah weight or volume of gas adsorbed. Ya, di soal tersebut gas yang diadsorb siapa? Gas apa yang diadsorb? CO, Pak. Oke, benar ya. Jadi gas CO per unit area atau unit mass of adsorbent. Adsorbennya siapa di soal tersebut? Wood charcoal. Oke. Terang, Pak. Wood circle atau arang kayu ya. Jadi arang itu bukan hanya dari sejenis tempurung kelapa, tempurung siwalan, dan sejenisnya itu, tetapi juga bisa digunakan atau menggunakan kayu-kayu ya. Ya, bisa kayu pohon nangka, kayu pohon mangga juga bisa ya, kayu ulin dan seterusnya. Tentunya kayu-kayu yang digunakan untuk circle itu arang ya, itu adalah kayu-kayu yang sifatnya kurang begitu bermanfaat ya. Kalau pohon mangga kan ya susah ya, kalau kalian mau bikin pabrik tapi pabriknya circle-nya pohon mangga ya. Sementara kan pohon mangga tidak setiap hari bisa ditebang ya. Makanya wood yang digunakan itu adalah wood atau kayu yang sifatnya semak-semak apa ya, kayu-kayu yang memang tidak berguna ya. Kalau di Kalimantan itu ada kayu halaban begitu ya, ada kayu ulin ya. Makanya orang-orang yang bikin pabrik circle yang dari wood itu kebanyakan di Kalimantan tungkunya. Baik, jadi ternyata di soal ya itu wood circle-nya itu masanya berapa? (2.964), Pak. Nah, hati-hati ya. Ini kan berbahasa Inggris ya. Titik itu masa titik kalau bahasa Inggris? Koma, Pak. Koma ya. Jadi 2,964 gram ya. Jadi ternyata massa dari wood circle-nya itu hanya 2,964 gram. Berarti ini cuma eksperimen kecil di reaktor, di apa ya? Ya di tabung yang kecil ya, atau di bejana yang kecil juga. Kemudian berarti ini merujuk kepada mass ya, unit mass dari adsorbent ya. Kan pilihannya ada dua ya, per unit area atau unit mass. Ya kan unit areanya nggak ada, berarti yang menggunakan unit mass. Sementara yang diketahui dari data CO itu apa di soal? Kalau datanya adsorbent itu kan masanya ya. Kalau data CO yang diketahui di soal apanya?
Suhu, Pak. Suhu. Oke, suhu itu kondisi operasinya ya. Bukan. Selain suhu, Volume gas. volume gas yang apa? X-nya, Pak, sama P-nya, tekanannya. Oke, X itu apa di soal? Volumenya, Pak. Volume siapa? Volume gas. Volume gas yang gasnya. apa? Itu arang. Volume arang ya. Iya, Pak. Coba dibaca, while X is the volume of gas ya. Ya gas ya. Ya benar ya. X itu adalah volume gas dari CO ya. Cuma volumenya itu volume yang apa begitu maksud saya ya. Volume CO yang diapakan? Yang diapakan kira-kira? Oke, masih belum ada yang paham? Volume gas yang ingin diabsorb ya, Pak. Tepat sekali. Jadi data data Y yang kita gunakan itu kan ada dua pilihan ya. Ada berat ya atau volume dari gas yang diadsorb. Nah, kebetulan X yang ada di soal itu adalah volume gas yang teradsorb gitu ya. Paham dari sini? Nah, jadi data X itu adalah volume dari gas CO yang teradsorb. Nah, kalau kalian lihat di situ ya, itu kan ada data P dan data X begitu ya. Ada data P dan juga ada data X ya. Di mana T-nya itu ketika tekanannya 73 ya, maka gas CO yang teradsorb itu sebanyak 7,5 cc ya. Satuannya cc tadi. Ini satuannya milimeter air raksa atau milimeter Hg. Ketika tekanan itunya ya, tekanan prosesnya ya, tekanan kondisi operasinya ya, itu dibuat 180 ya, maka ternyata gas CO yang teradsorb itu adalah 16,5 cc dan seterusnya sampai pada yang terakhir pada tekanan 882 ternyata volume gas CO yang teradsorb itu adalah 52,3 cc. Paham dari sini maksud soalnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada ya. Nah, hanya ya, tetapi kita harus kembali lagi merujuk kepada persamaan Freundlich ya. Persamaan Freundlich itu adalah log Y sama dengan log K ditambah 1/n log P ya. Seperti itu. Nah, di pertanyaannya itu muncul pertanyaan ya. Find graphically. Jadi, kita itu suruh membuat grafiknya. Graphically ya. Grafik siapa? Grafik dari ini ya, log Y sama dengan log K ditambah 1/n log P. Baik. Krisna sudah menuliskan kolom ini di Excel? Krisna? Halo? Iya Pak, sudah Pak. Baik, sampai 882 52,3 sudah? Sudah semua Pak. Oke, terima kasih. Nanti saya minta Krisna share screen ya, soalnya saya nggak pakai
laptop juga. Nah, untuk menentukan fine graphically ya, tentu grafiknya itu nanti tentunya ada sumbu Y dan juga sumbu X, begitu ya. Nah, seperti ini tentunya ya. Siapa di persamaan ini yang bertindak sebagai sumbu Y? Siapa di persamaan Freundlich ini yang... Oh, kurang tepat. Siapa di persamaan Freundlich ini yang bertindak sebagai sumbu Y nanti? Volume dari gasnya, Pak. Yang mana? Saya apakah log Y atau log K atau seper N atau log P? Log Y-nya, Pak. Iya benar, log Y. Jadi begini ya teman-teman, harusnya di APD ini sudah sangat jelas sekali nih. Persamaan kayak gini nih ya, persamaan kayak gini itu kan kalau di matematika dasar ya, itu kan sama aja kayak Y sama dengan A plus MX begitu ya. Y itu ya sumbu Y-nya. Siapa sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya ya log Y ya. Sumbu Y-nya adalah log Y. X-nya siapa? Siapa X-nya? Log P, Pak. P, Pak. Pak. Log P ya. Bukan P, tapi log P ya. Log P. Ya, gradiennya tentunya adalah seper N ya. Seper N. Dan konstantanya adalah log K, begitu ya. Jadi kita harus bisa sedikit make sense ya. Nggak mungkin X-nya itu log K. Kenapa? Nggak mungkin X-nya itu log K. Karena sumbu Y dan sumbu X itu variabel, bukan konstanta. Ya. Variabel bukan konstanta ya. Jadi kenapa dipilih yang log P? Ya karena pressure itu adalah sebuah variabel yang mempengaruhi proses dari adsorpsi itu ya. Semakin tinggi pressure, apakah nanti bagaimana proses adsorpsinya begitu ya. Nah, kita nanti akan menemukan grafiknya, kira-kira bagaimana seperti itu. Nah, jadi untuk membuat grafik ya, kalau di teori dasarnya APD ya, itu kan berarti kita sudah menemukan ya, sumbu X-nya itu adalah log P dan sumbu Y-nya itu adalah log Y begitu ya. Nah, maka kita harus apakan dulu di Excel. Apakah langsung P dan X ini langsung dibuat grafiknya begitu? Ayo kelas sebelah kemarin bisa jawab terus ini, masa kelas ini nggak bisa? Ayo. Apakah kedua kolom ini langsung dibuat grafik? Tidak, Pak. Harus diapakan? Mencari nilai Y-nya. Oke, mencari nilai Y-nya. Bagaimana mencari nilai Y-nya? Yang dari Friend-Wixie yang equation itu loh, Pak, yang rumusnya Y sama dengan KP pangkat 1 per M. Oke, masalahnya kan kita itu malah mau mencari K dan mau mencari N ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai Y kalau K sama N-nya belum tahu gimana? Jadi kurang tepat kalau kita harus kembali lagi ke sini. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mendawamkan memahami betul-betul arti Y yang sesungguhnya ya dari Freundlich equation ini. Ingat ya, Y itu ada kata-kata pernya di tengahnya ya. Per itu artinya ya dibagi ya, atau pembanding ya. Jadi Y itu adalah kalau tadi kan kita menggunakan volume ya. Volume gas CO
per massa dari adsorben. Ya. Karena tadi data yang ada di soal itu adalah volume yang merujuk kepada CO ya. Maka Y itu adalah volume dari CO. Siapa volume CO itu? Yaitu X siapa? tadi, Pak. Iya, X tadi. Per dibagi massa dari adsorben. Berapa massa dari adsorben tadi? 2,964. Tepat sekali, 2,964. Jadi apa yang harus dilakukan di Excel setelah ini? Setelah kita setelah kita mendapatkan dua tabel ini. Selanjutnya. Menghitung Y-nya tadi bukan, Pak? Tepat sekali ya. Jadi menambahkan satu kolom lagi untuk apa? Untuk Y. Di mana Y nanti kalau di Excel bagaimana jadi nanti? Karena Y tadi ya itu tadi ya X dibagi dengan volume dari adsorben. Maka ini nanti ya. Ini untuk yang ini ya. Berarti sama dengan kolom yang ini gitu ya. Kolom yang ini nanti dibagi dengan 2,964 dan seterusnya, nanti tinggal di-drag begitu ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai Y, bagaimana lagi? Untuk bisa menemukan grafik yang sumbu Y-nya itu adalah log Y dan sumbu X-nya itu adalah log P. Setelah kita dapatkan Y-nya, terus apa lagi? Menghitung log-nya itu, Pak. Tepat sekali ya. Yang pertama, tentu kita menghitung log Y ya. Ya, nanti di Excel tinggal sama dengan log dari kolom yang Y ini begitu ya. Setelah log Y, yang terakhir adalah menghitung apa? Log P, benar ya. Sama dengan log dari yang kolom P. Baru nanti kolom yang mana yang dijadikan grafik? Apakah kolom yang P dengan X? Atau P dengan Y? Atau log Y dengan log P? Log Y dengan log P, Pak. Tepat sekali. Jadi yang dibuat grafik itu adalah yang log Y dan log P. Begitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin memandu teman-teman ya dari sana, dari laptop kalian masing-masing. Jika kalian sekarang sedang membuka laptop, siapa yang mau jadi sukarelawan? Krisna mau? Ini masih belum ngitung, Pak. Mau jadi sukarelawan nggak? Saya sudah buat, Pak. Lagi buka laptop, Steven. Iya. Ya udah, bisa share screen nggak? Kalau bisa, saya tak stop presenting ini. Bisa, Pak. Bisa ya. Nih, sudah stop presenting. Silakan Steven present. Krisna, terus siapa tadi yang bawa laptop? Coba sambil diikuti ya, supaya paham juga. Sudah, Steven?
Sudah, Pak. Ini Sudah yang masuk, lihat sudah masuk, Pak. sudah, tapi yang Excel-nya belum kelihatan. Kelihatannya present window-nya salah nih, window yang Google Meet yang kelihatan. Oke, sudah. Coba saya lihat Y-nya, Steven. Coba klik yang bawah. Nah, C3 itu adalah X-nya dibagi dengan G2. Bukannya dikasih dolar lagi ya di belakangnya, Steven? Sama aja nggak ya hasilnya? Coba cek. Ya sama ya, baik. Coba lihat yang kolom E. Kolom E, log Y. Sama dengan log D3, oke. Terus log P-nya. Oke, coba dibuat grafiknya. Sebentar, Steven. Coba jelaskan ke teman-teman dulu. Mulai dari Y itu apa, caranya gimana, dan seterusnya. Steven yang jelaskan. Dari mana, Pak? Dari Y itu apa, terus ngitungnya kayak gimana? Jadi Y-nya itu dari volume gas, di mana volume gasnya itu X. Kemudian dibagi dengan unit mass. Unit mass-nya pakai yang 2,9 ini, 2,904. Jadi sama dengan rumusnya sama dengan unit volume gas X diper sama mass yang G2. Itu pakai dolar biar semuanya nanti waktu di drag itu nggak pindah, apa maksudnya nggak, biar tetap. Karena karena konstan ya yang dibagi ya. Ya, betul. Nah, kalau nih Steven ya, kalau X-nya itu di soal nih ya, satuannya itu sudah cc per gram, ya. Apa perlu dibagi massa lagi? Tidak perlu, karena cc per gram bagi massa. Bagaimana, Pak? Kan kalau di soal yang nomor 16 itu, X-nya itu kan satuannya cc kan. Cc itu kan berarti cuma volume gasnya doang kan ya? Iya. Nah, kemudian Steven bagi dengan massa dari adsorben, karena definisi Y itu kan volume gas yang diadsorb dibagi massa adsorben kan, Steven ya? Iya. Sehingga perlu dibagi massa dulu. Tetapi ya, kalau di soal studi kasusnya itu X-nya itu sudah dalam satuan cc per gram. Nah, apa perlu dibagi gram lagi? Kalau dibagi gram nanti gramnya hilang, Pak. Gram yang cc per gramnya itu. Jadi perlu tidak? Nggak perlu deh pakainya. Iya, tidak perlu ya. Jadi makanya ini itu belum tentu nanti di studi kasus yang lain akan sama ya jawabannya. Makanya kalian harus benar-benar pahami definisi dari Y itu apa ya. Y itu kan adalah volume per unit, volume dari gas yang diadsorb per unit mass dari adsorbennya ya. Ataupun berat
berat dari gas yang diadsorb per area atau luas dari adsorbennya. Makanya harus hati-hati ya. Oke, lanjut. Steven, setelah dapatkan Y, terus menghitung apa? Log Y-nya. Kenapa perlu dihitung log Y? Dari rumus tadi, French equation. Log Y nanti bertindak sebagai sumbu apa? Sumbu Y-nya. Oke, terus setelah menghitung log Y, kemudian menghitung log P, di mana itu sumbu sumbu X-nya. Oke, baik. Oke, silakan dibuat grafiknya, Steven. Nggak kebalik tah itu? Oh iya, kebalik sumbu itu. Berarti ini tutup. Gini ya Pak ya. Taunya nggak kebalik gimana, Steven? Dari angkanya. Oke. Ini kan tadi X sama Y. Ya tadi kan kebalik Y. Di sini tuh log Y-nya jadi sumbu X 0,4. Tadi 0,4-nya di bawah sih. Oke. Setelah itu? Ya udah dibalik aja. Enggak. Itu kan yang tadi. Setelah kita dapatkan grafiknya? Dicari itunya ya Pak ya. Log K sama sumber N-nya. Iya, sumber N-nya sama sumber N. Gimana caranya? Gimana Pak? Ya, ini grafiknya kayak peta buta kalau seperti ini. Harusnya grafiknya ada persamaan garisnya. Oh iya sih, iya. Diregresi ya Pak ya? Iya, diregresi. Kalau nggak salah sih. Ya itu tadi yang ada fx itu, ada tulisan fx itu tadi benar, yang ada fx-nya itu loh. Ya. Oh ini, ya. Nah, oke. Sudah ketemu. Sebentar ya. Biarin Steven sambil saya tulis dulu ya. Krisna nyampe mana? Jangan di stop dulu si Steven. Krisna nyampe mana? Sudah sampai grafik Krisna? Maulidsia sampai mana Maulidsia? Sudah sampai grafik. Itu Pak, Mas Isep itu masanya itu 2,9. Terus harusnya? Itu keliru Pak.
Harusnya itu 2,964, Pak. Oh Itu iya. 0. Sebentar ini diedit. Sudah Pak, sudah diedit. Tadi Oke. makanya keliru. Oke. Siapa lagi yang pakai laptop ya? Ada yang hasilnya berbeda? Mau dicek hasilnya sama nggak? Kalau hasil yang B-nya sama R-nya itu beda, Pak. Tapi Oh bedanya iya. 0,000. Oke. Yang lain? Saya berbeda Pak hasilnya. Ini siapa ini? Pak. Siapa? Rima. Oh iya. Hasilnya R kuadratnya berapa? 0, cuma beda pembulatan aja sih, Pak. Enggak beda pembulatan. Kalau Mas Steven itu 0,967, kalau saya itu 0,851. 0, berapa? 0,98. Oh, masih tinggian Steven ini, masih lebih telitian Steven berarti. Semakin Kalau mendekati saya satu. 1, Pak. Siapa ini? Pak. Krisna 1. Ya, Steven bisa undur diri dulu. Coba Krisna di share screen. Terima kasih Steven ya. Iya Pak. Coba siapa sih Krisna di share screen? Gini, Pak. Oke, sebentar ya. Coba lihat I-nya. I-nya. Sebelah kirinya lagi, yang Y. Bukan yang Y, yang Ini, Pak. Ya. Itu. Si. Di C11/8 ya, mana di 8? Coba ke bawah lagi. Ini, Pak. Oh, manual ya. Per D8-nya nulis sendiri berarti tadi ya. Sampai bawah ya. Iya, Pak. Enggak saya drag. Nanti ya. Kalau saya ngasih soalnya 100 data gimana? Ya tadi kok pas saya drag itu error Pak hasilnya Pak. Yang kalau yang Y aja, yang log Y sama log P enggak, saya drag semua tadi. Ya iyalah, karena gini ya, nuruti instruksinya Steven aja ya. Karena masanya itu kan konstan ya, makanya harus dikasih $. Iya, enggak saya kasih $. Tadi. Iya itu ya, jadi saya nggak mau yang manual begini ya, jadi harus, karena Mbak, ini nih, nanti kalau saya kasih datanya 1000 atau 100 ya wasting time kalau seperti ini ya. Iya Pak. Oke. Ya sudah, kalau ya oke. Kalau Maulidnya R kuadratnya berapa? 0,9951 Pak. Oh, masih tinggian Steven tadi. Sebentar ya. Coba saya cek dulu ini. Steven, tadi log Y-nya berapa yang data pertama hasilnya? Apa Pak? Log Y Pak ya? 0, yang mana Pak? Log Y atau yang log Y data yang pertama. Oh ya, 0,40318304. Kalau Maulid ya? Beda Pak saya 0,2703. Oke. Y-nya berapa Maulid ya? Y-nya yang data pertama. 2,5304. Oke, sama ya. Terus Steven, Y-nya yang data pertama berapa? 2,5303.
2,530364372. Sama berarti ya jawabannya Steven, Maulidsyah dan Krisna sama Y-nya. Tapi Iya. kalian bertiga log Y-nya kok beda-beda. Nah ini jadi pertanyaan ini. Untuk mengklarifikasi mana yang benar, coba hitung pakai kalkulator manual ya. Log 2,53 itu berapa? Krisna juga ya ngitung pakai kalkulator manual. Baik, Pak. Oh, sudah, Pak. Itu ternyata saya keliru ininya, login-nya itu keliru di log. Soalnya tadi kan ganti ini, Pak. Ganti tempat letaknya. Di kalkulator berapa? 0,3985735676245. Kalau Steven tadi 0,4 ya kalau di laptop ya? Iya beda 0,002. Nah, ini nih Krisna nih. Krisna sudah ngitung pakai kalkulator belum? Sudah, Pak. Berapa hasilnya? Yang log-nya itu 8750, Pak. Loh. Gimana nih Krisna nih? Yang log itu tadi, Pak. Krisna, Iya, Pak. Itu bukan koma itu ya, Y-nya itu ya. Krisna tahu nggak artinya koma di Excel itu apa? Koma itu artinya ini saya nggak tahu ya ini gimana ya? Pak Fandi, ini ternyata saya salah masukin angka. Ternyata benar kok Pak, sama dengan di Excel. Enggak saya. 0,4. Iya, Pak, sama, Pak. 0,4. Cuman di sini lebih teliti di kalkulator. Baik. Jadi Krisna bisa saya koreksi ya. Jadi Krisna ini harusnya tidak menuliskan koma di Excel tetapi titik ya. Kira-kira kenapa Krisna? Kenapa coba harus titik? Ya, karena ini kan menggunakan format Inggris ya. Jadi di Inggris itu koma jadi titik jadi koma ya. Paham nggak maksud saya Krisna? Oh, iya, Pak. Iya, jadi 2,964 yang Krisna maksud di Excel itu nanti bunyinya ketika nanti Krisna misal kuliah di luar negeri itu 2.964 di Excelnya si Krisna ini. Padahal kan maksud soalnya tuh 2,964. Makanya koma itu harus dijadikan titik. Coba masanya ganti titik coba. Masa itu ganti titik. Nah, terus yang X-nya ganti titik semua. X-nya. Ini, Pak. Enggak apa-apa. Ganti titik semua. Nah, coba cek yang Y-nya. Kolom Y atas. Sama dengan C11. Itu kenapa ada tanda seru tuh di 7.5 itu? Coba klik tanda serunya. Duh, kok hilang? Ini, Pak. Error. Ini gimana ngeset Excel-nya si Krisna ini? Apa pernah di-set sehingga koma jadi titik atau sebaliknya gitu? Pak Fandi itu sebenarnya ada dua versi Pak Excel. Soalnya saya pernah kayak gitu juga. Iya, saya mikirnya kayak gitu. Makanya saya tanya Krisna apakah pernah mengganti Excel-nya menjadi Excel bahasa Indonesia sehingga Excel-nya itu ya sesuai bahasa Indonesia gitu. Gimana Krisna? Saya
nggak pernah ganti juga ini pakai koma, Pak. Kalau pakai titik itu nanti menganggapnya itu jadinya 2000 gitu, Pak. Aneh gitu ya. Ya sudah. Ya intinya begini ya, untuk Krisna dan teman-teman untuk memvalidasi Excel kalian itu benar atau tidak, ya validasinya pakai kalkulator ya. Baik, Pak Fandi. Baik, Pak. Ya, Krisna nanti dicek lagi ya. Iya, Pak. Ya, saya karena masih ambigu ini, kelihatannya tadi jawabannya Mauludia sama Steven sama ya, sudah ya? Iya, Pak, sudah sama. Sudah sama. 0,9967. Coba di Ctrl Z semua, siapa? Krisna coba balik lagi yang awal tadi. Coba loginya dibuka formulanya. Kayak gitu formulanya, Steven sama Mauricia, sama dengan log begitu. Kalau Mbak, sama dengan? Enggak sih, siapa Steven sama Mauricia, formulanya kayak gitu, sama dengan lognya kayak gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, kok aneh ya? Harusnya kebalik, Pak. Y sama P-nya. Log Y sama P-nya gitu. Oh iya, siapa? Krisna. Harusnya itu sama dengan log D11 ya, bukan log C11. Ya nggak? Oh ini ya, Pak? Iya, kan log Y kan? Iya. Coba langsung dirubah. Nah, ini sama nih kalau kayak gini. Log P-nya juga mungkin. Ayo, kok C11? P itu yang mana P? Ini. Ya. Sama ini berarti ya. Sama kayak punya Steven. Oke. Coba dikte saya. Berapa? Y sama dengan berapa? 0,781. Sisi bentar. Y sama dengan 0,781 terus 16. 7816, Pak. Terus? Ternyata ini. Terus? Min atau plus? Min, Pak. 1,0342. 1,0342. Baik, terima kasih si Krisna, tadi Ima juga, Steven dan Maulidya, dan mungkin teman-teman yang lain yang belum sempat berpendapat ya. Tapi saya appreciate kalian sudah preparing dengan baik. Tolong di end screen Krisna kan. Oke, terima kasih semuanya ya. Baik. Kemudian kita kembali lagi ke Sudah kelihatan layar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Jadi ternyata persamaan yang didapatkan tadi adalah Y sama dengan 0,7816 minus 1,0342X. Selebihnya saya rasa ya kalian sudah bisa menemukan lah ya berapakah nilai K dan berapakah nilai N-nya berapa. Tentunya berdasarkan persamaan dari Freundlich ya, atau Freundlich equation tadi. Oke, ini
supaya kalian bacanya benar ya. Freundlich itu bahasa Jerman ya. Bahasa Jerman itu kalau EU itu bacanya OI. Jadi Freundlich gitu ya, supaya nggak belepotan bacanya. Jadi dari Freundlich Requesens, log Y sama dengan log K ditambah n log X. Begitu ya. Nah, berarti yang bertindak sebagai log K di dalam persamaan yang kalian dapatkan tadi yang mana? Apakah 0,7816 atau 1,0342? Halo? Cek bisa mendengar suara saya? Bisa, Iya, Pak. bisa Pak Pandi. Kok nggak ada yang jawab nih? Ya, jadi siapa yang bertindak sebagai K? Siapa yang bertindak sebagai log K? Apakah 0,7816-nya atau 1,3042-nya? 0,7816 Pak. Oke, benar. Jadi dari sini nanti kita dapatkan nilai log K itu sama dengan 0,7186. Berarti K-nya itu adalah anti logaritmik dari 0,7186. Sambil dihitung ya. Kalau di kalkulator ya gunakan shift ya. Shift log dari 0,7186 itu berapa? Yang sudah nemu sebutkan ya nilainya. Ayo, shift log dari 0,7186 berapa? Enam 6,0478 Pak. Enam 6,04 ya. Iya Pak Fani. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita harus mendapatkan nilai n-nya ya. Berarti n-nya itu siapa? Yang mana? N-nya itu adalah 1,0342. Kenapa? Karena log P tadi kan bertindak sebagai siapa? X kan ya? Nah, berarti yang di sampingnya X itu adalah seper n. Sehingga seper n sama dengan 1,0342. Maka n sama dengan 1/1,0342. Sambil hitung hasilnya berapa? Nol 0,9669 Pak. Oke, 0,9969. Baik, terima kasih. 9669. Nah, jadi 9669. Oke, Iya, Pak. terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah ketemu nilai K-nya berapa dan nilai N-nya berapa. Nah, tetapi di soal tadi kan sudah ada jawabannya ya, di bawah itu ada tulisan answer begitu ya. Answer. Coba kalian cek di soalnya. Nilai K-nya berapa, nilai N-nya berapa?
kalau dari kunci jawabannya? K-nya 0,088, N-nya 1,26. Ya, sekitaran segini ya. K-nya 0,08, N-nya 1,26. Nah, ternyata jawabannya berbeda. Ada yang bisa menganalisa kenapa kok jawaban kita berbeda ya? Tadi kan kita sudah sama-sama ngitung bersama ya, tapi kok jawabannya berbeda ya? Apa ada yang salah menurut kalian? Padahal tadi Itu, yang Pak. ngitung Lokanya yang benar 0,7816, yang di sebelah kanan 0,7186, Pak. Kebalik, Pak. Oh begitu. Ya, terima kasih Mas Rizky Chandra ya. (0,7816). Hasilnya berapa? Ya itu tadi ya 6,0478 atau berubah? Iya, itu tadi, Pak. Saya sudah menggunakan 0,7816. Oke. Sama, Pak. Nah nih, menurut kalian ya, apa yang beda? Apa yang salah? Menurut analisa kalian? Hasilnya beda, itu karena saya tadi sengaja Salah itunya, ada X-nya. Hah? Ada X-nya? Yang Bapak tulis tadi 0,7816 X harusnya. Loh. X-nya yang mana tuh? Yang 1,0342 atau yang 0,7? 0,7, Pak. Nah, nggak bilang dari tadi. 0,7, Pak. Kenapa nggak bilang dari tadi kalian ini? Berarti gini ya, 0,7816 X gitu ya? Yes. Iya, Pak. Iya, Tadi Pak. baru lihat di X-nya tuh kok di belakang gitu. X, terus ini nggak ada X-nya ya? Nggak ada, Pak. Nah, oke. Berarti yang loka yang siapa? Loka itu yang 0,7816 atau minus 1,0342 kalau gitu. Minus 1,0342. Yang minus, Pak. Ya wes, kalian hitung sendiri sekarang. Nanti saya setor ke saya. Sekarang coba hitung sekarang ya. Gak bilang dari tadi kalian ini. Ini berarti jawabannya salah ini ya. Sudah betul, Pak, kalau dibalik. Berapa K-nya hasilnya? Sudah betul itu berapa? N-nya sama 1,2. N-nya sama 1,2794. Cuman Terus beda. K-nya? Oke, K-nya? K-nya 0,09. 0,09. Oke. Yang lain sudah ngitung? Saya kayaknya kok ketemu 10,81 ya, Pak. Minus ya? Sudah kasih minus belum? Iya, sudah, Pak. Anti log minus 1,0342. Iya, Pak. Si Steven sama Maulidnya tadi sudah dikasih minus belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini. Kalau yang Oke, saya mau cek yang lain lagi selain kalian bertiga. Ada yang sudah ngitung anti log dari minus 1,0342? Tadi siapa? Tariza ya? Yang atau siapa? Ayu Fitri ya?
Iya, saya Pak Tariza. Coba tadi saya hitung lagi. Shift lock ya, bukan lock ya. Shift lock. Iya, sudah Pak Fandi. Gimana sih ini kalian nih? Pak, saya nyoba hitung di kalkulator tetap sama, Pak. 0,09242 gitu. Itu ya. Kalau tadi saya sudah ngitung lagi. Sebentar Pak, ini saya coba hitung kembali. Ini kalkulator saya nggak ada shift-nya ya. Iya, nggak ada shift-nya ini. Oke, gimana tadi Za? Yang lain juga, apakah hasilnya gimana? Yang lain? Sudah Pak Fandi, sudah sama. Oh baik, alhamdulillah kalau sudah sama ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Jadi alhamdulillah kita sudah sama-sama menemukan berapakah nilai K dan berapakah nilai N dari persamaan Freundlich log Y sama dengan log K ditambah 1/n log P. Seperti itu. Jadi tadi itu kita berhasil menemukan nilai K dan nilai N hanya dari 5 data eksperimental saja ya. Data P, data X kalau nggak salah tadi jumlahnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 lah ya kalau nggak salah. Seperti itu. Ada 5 data. Jadi saya anggap ini data dari hasil eksperimen ya. Eksperimen atau hasil praktikum kalau di kalian ya. Nah terus pertanyaan saya begini lebih jauh lagi ya. Kenapa sih kalian capek-capek ngitung K sama N itu? Dibuat grafik lah, dibuat persamaan garis lah. Buat apa? Ada yang bisa jawab? Biar itu, Pak. Biar itu kan ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu, Pak. Dibuktikan ini tuh mirip dengan tipe yang dari Langmuir equation itu, Pak. Freundlich, kita baru Freundlich ini. Iya, itu. Dari tipe 1 Freundlich. Freundlich. Ya, oke. Oke, ya ada jawaban lain. Benar sih, cuma itu bukan yang saya maksud. Kalau itu impact-nya nggak terlalu signifikan jawabannya Steven. Benar, tapi impact-nya nggak terlalu signifikan. Ya, jadi ini harusnya kalau kalian lulus APD ya harusnya bisa jawab ya. Jadi tujuan kita untuk menghitung graphically ya, merepresentasikan grafiknya, kemudian menghitung nilai K dan N-nya itu semata-mata untuk mentaksir ya, atau memperkirakan ya. Maksudnya apa mentaksir? Jadi kan tadi kita sudah ada 5 data begitu ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan data itu adalah data eksperimental ya. Data yang hanya terbatas pada 5 data. Nah, kalau tiba-tiba saya suruh nyari ini ya. Berapakah volume yang teradsorb? Berarti kan volume yang teradsorb itu apa? X ya. Berapakah X-nya ketika tekanannya
10.000 misalnya, 10.000 milimeter Hg. Nah, di data ini tadi kan tidak ada nih data 10.000 kan. Yang disajikan itu adalah hanya data eksperimental yang nilai P-nya ya terbatas pada nilai P yang sudah given atau diberikan. Jadi, setelah kita bisa menemukan tren-trennya ya, tren lainnya ya, dan juga bisa sudah menemukan bagaimana persamaan garisnya, maka ya kita tinggal masukkan saja datanya ya, 10.000 ya. Nah, 10.000 itu kan berarti di sini ya, log 10.000 begitu ya. Kemudian sub-n-nya tinggal dimasukkan, nilainya berapa tadi sub-n. Loganya tinggal dimasukkan juga, nilai loganya berapa, sehingga bisa ketemu log y. Lebih jauh lagi, setelah log y ketemu, nanti y bisa diketahui. Seperti itu. Nanti y sudah diketahui, kalian bisa mendapatkan nilai x-nya. Kayak gitu ya. Jadi, data-data eksperimen itu gunanya ya untuk mentaksir ya, atau memperkirakan data-data yang di luar eksperimen. Sehingga semakin banyak eksperimen kalian ya, eksperimennya sampai 10 kali eksperimen begitu ya, itu malah hasilnya lebih bagus untuk mentaksir dari data yang belum ada di dalam eksperimen tersebut. Seperti itu. Nah, dari sini paham nggak? Oke, baik. Bisa saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Bisa Pak Fandi. Bisa, baik. Yang punya buku, coba dibaca soal selanjutnya, nomor 17. Apa bacanya? Bagaimana soalnya? Coba yang punya buku, Maulisia, dibaca soal nomor 17. Menemukan graphically konstanta A dan B di Langmuir equation. No. Kan soalnya nggak gitu doang nih. Coba dibaca lengkap soalnya. Which fit the data given in problem 16 ya. Jadi saya bacakan ya soalnya ya. Find graphically the constant A and B in the Langmuir equation which fit the data given in problem 16. Dari soal nomor 16 tadi, itu kan kita selesaikan dengan menggunakan Freundlich equation. Nah, di soal nomor 17, kita disuruh menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan Langmuir equation. Nah, Langmuir equation itu kan equation-nya seperti ini ya. P per Y sama dengan 1/A ditambah P per A kalikan P, begitu ya. Nah, berarti menurut kalian kira-kira tadi kan sudah tahu ya, ada data P ya, kemudian ada data X gitu ya. Dari data X bisa kalian temukan data Y begitu ya. Nah, nanti kira-kira plot grafiknya, sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa? Dari persamaan Langmuir ini. Dari persamaan Langmuir, sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya P, Pak. Sumbu Y-nya P per Y. Benar sekali. Sumbu X-nya itu adalah P ini ya. Dan sumbu Y-nya adalah P per Y. Berarti, apakah kita perlu menambah kolom lagi, Tariza, di Excel? Iya, Pak. Yang P per Y. Tepat sekali. P per Y. Jadi nanti plotting untuk grafiknya mana versus mana? Kolom yang mana versus kolom yang mana? Kolom yang pertama yang P sama P per Y, Pak. Tepat sekali ya. Jadi yang P ini sama yang P per
P per Y. Nah, kalau ini kan enak ya, nggak perlu menggunakan logaritmik ya. Sehingga nanti kalau ketemu tiba-tiba persamaannya semisal ya, Y sama dengan 2 plus 5X, ya. 2 ini bertindak sebagai apa, Riza? 1/A, Pak. Tepat sekali. Sementara 5 ini bertindak sebagai B/A, Pak. B/A. Sehingga kalau 1/A-nya sama dengan 2 ya, maka A-nya ya pasti 1/2. Ketemu A-nya. Nah, nanti B-nya kan 5, B/A-nya kan 5 begitu ya. Nah, maka untuk mencari nilai B itu ya berarti 5 dikali A. A-nya tadi kan ketemunya setengah ya. 5 dikalikan setengah. Jadinya ya 5,5. Seperti itu. Nah, dari data situ nanti sudah kalian dapatkan nilai A dan nilai B dari Langmuir equation. Nah, ini tadi contoh aja ya. Contoh persamanya misalkan ketemu kayak gini. Gitu. Ya, tapi kan kalian harus ngitung ulang nih ya. P per Y-nya berapa, terus diplotkan antara P versus P per Y, begitu ya. Nah, nanti dapatkan persamaan garisnya berapa, hitunglah nilai A dan nilai B. Seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Steven, jelas maksud saya? Jelas, Pak. Jadi sama kayak tadi ya, Pak ya. Cuman beda di A sama B. Sama sumbu X, sumbu Y-nya. Ya, hampir drastis berubah ya, hampir 80% berubah. Oke, amat bagus. Ada pertanyaan nggak, amat bagus? Belum ada, Pak. Lagi nggak megang laptop ya? Megang kok, Pak. Sama nyoba tadi. Gimana? Tadi hasilnya sudah sama belum yang Freundlich? Halo? Ya, baik. Ya, saya harapkan kalian tahu ya tujuan kita belajar ini ya. Kalau saya nggak mengharapkan kalian paham ya, karena kalau sekali saya ngajarkan paham, ya ajaib ya. Tentu pasti ada beberapa dari kalian yang belum paham. Nanti bisa, bisa tanya saya nih sekarang nih. Nanti kalau sudah selesai kuliahnya nggak bisa tanya saya sebenarnya. Ya silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan bagi yang belum paham. Oke, baik, karena nggak ada yang tanya, saya anggap mungkin belum paham juga apa yang mau ditanyakan ya. Tapi begini, saya harapkan kalian benar-benar tahu tujuan saya mengajari kalian, ataupun tujuan Maron Lando ini menganukan bab ini ya. Jadi itu ya, jadi akhir-akhirnya adalah untuk mentaksir dari data eksperimen yang sudah diberikan. Tentunya data eksperimen yang hanya 5 data tadi itu tidak terlalu saintifik ya, tidak terlalu ilmiah gitu ya. Karena hanya 5 data ya, harusnya ya minimal 10 begitu ya. Mungkin untuk siang hari ini saya cukupkan dulu kuliah kimia fisika. Soal nomor 17 silakan kalian kerjakan ya. Pak Fandi. Ya, silakan. Ini yang P sama Y ini itu saya sudah ketemu, Pak. Siapa ini? Krisna lah. Iya, Pak.
Boleh ditampilkan. Nggak usah Krisna, nggak usah. Ini mau saya tugaskan ini. Oh, iya Pak. Iya, oke. Nanti saya lihat. Jadi bagus kalau kita sudah ketemu ya. Berarti kalau sudah ketemu persamaan garisnya belum Krisna? Persamaan garisnya belum Pak, cuman perhitungannya aja dibagi Y gitu. Oh iya, diteruskan ya sampai bersamaan garis. Setelah bersamaan garis, ngitung A dan B-nya. Bagus Krisna. Baik, silakan dilanjutkan hari ini ya untuk mengerjakan itu semua. Nomor 17 tadi ya. Ya nanti saya bukakan room-nya di Google Classroom supaya nanti kalian bisa submit di Google Classroom. Oke, baik. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, insya Allah minggu depan kita sudah bisa menginjak ke tipe 2, 3, 4, dan 5 dari adsorpsi isotermis. Sehingga nanti UTS-nya itu khusus tentang adsorpsi ya, seperti itu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf juga jika ada perkataan saya yang menyinggung kalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat baik bagi diri saya pribadi maupun terutamanya untuk kalian ya. Baik, selamat sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fandi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Fandi.